Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membawakan materi tentang ibadah puasa. Masuklah kita kepada materinya. Puasa. Ada definisinya, syarat-syarat puasa, jenis puasa, hal yang membatalkan puasa, orang yang tidak wajib berpuasa, hari yang dilarang untuk puasa, dalil serta tata caranya. Pertama kita ke definisinya. Definisi ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Menurut bahasa ialah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuk kita kepada syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa itu terbagi kepada dua. Pertama, syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah puasa yaitu Islam, suci dari haid dan nifas, tamis, dan terakhir melaksanakan puasa bukan pada hari yang dilarang untuk berpuasa. Lalu syarat wajib. Syarat wajib puasa terdiri dari Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, tidak sedang musafir, dan terakhir sanggup berpuasa. Lalu kita masuk kepada jenis puasa. Jenis puasa juga terbagi kepada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Pertama, puasa wajib yang terdiri dari puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Puasa Ramadan ialah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena tidak berpuasa di bulan Ramadan diakibatkan uzur, musafir, haid, nifas, dan lain sebagainya. Puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang diwajibkan dilaksanakan karena telah berjanji untuk dikerjakannya sebagai balasan dari terkabulnya harapan. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, bukan karena sesuatu yang dibenarkan syara dan karena beberapa hal yang mewajibkan pelaksanaannya. Sebab puasa ini yang pertama berbuka dengan sengaja, jika yang dilakukan adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Membunuh orang tidak sengaja, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mengerjakan sesuatu yang haram di waktu ihram, maka wajib berpuasa 3 hari. Lalu merusak sumpah, maka wajib berpuasa 3 hari. Menzihar istri, maka suami wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah disebut juga puasa tatawwu, yaitu puasa yang dilaksanakan di luar puasa wajib, hukumnya sunnah. Puasa sunnah diantaranya puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis, kecuali pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Lalu, kenapa harus hari Senin dan Kamis? Jawabannya ialah, pertama, Senin adalah hari saat Rasulullah SAW dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, dan hari permulaan Al-Quran diturunkan. Yang kedua, hari Senin dan Kamis juga hari di saat amal kita dihadapkan kepada Allah. Rasulullah bersabda yang artinya,
Amalan kita dikemukakan kepada Allah pada setiap Senin dan Kamis. Karena itu aku suka amal-amalku dikemukakan pada saat aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu puasa Syawal. Definisinya yaitu puasa Syawal adalah puasa 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaannya, pertama melaksanakan puasa langsung setelah hari raya Idul Fitri secara beriringan. Kedua, melaksanakan beriringan di bulan Syawal, namun tidak secara langsung setelah hari raya Idul Fitri. Lalu yang ketiga, melaksanakan pada pertengahan bulan, mulai pada tanggal 10, 11, 12, dilanjutkan pada hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 di bulan Syawal. Nah, itu tadi menurut pendapat para ulama dengan tata cara pelaksanaannya. Lalu masuk kita kepada manfaat. Manfaatnya pertama, memberi pahala sepanjang masa. Kedua, tanda syukur kepada Allah atas anugerah di bulan Ramadan. Ketiga, isyarat amalan kita di bulan Ramadan diterima Allah. Keempat, sebagai amalan lanjutan kita setelah bulan Ramadan berakhir. Lalu masuk kita kepada puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dengan mengharap ridha Allah. Pada tanggal itulah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Rasulullah SAW pun menerima wahyu terakhir di tanggal 9 Zulhijjah. Ketentuan pengerjaannya sama dengan puasa yang lain, hukumnya sunnah, namun bagi para haji yang sedang wukuf di padang Arafah, puasa Arafah dilarang bagi mereka. Lalu masuk kita kepada dalilnya. Dalil puasa. Pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, dan kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lalu Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu masuk kita kepada hari yang dilarang untuk berpuasa. Pertama, hari raya Idul Fitri, kedua hari raya Idul Adha, dan terakhir hari Tasyrik. Kapan itu hari Tasyrik? Yaitu hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Maka masuklah kita kepada orang yang tidak wajib untuk berpuasa. Yang pertama, kafir, anak kecil belum baligh, orang gila, orang pingsan, wanita haid dan nifas, wanita menyusui, musafir, orang sakit, dan orang sangat tua. Lalu masuk kepada hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama berniat untuk berbuka, kedua makan, minum bersetubuh dengan sengaja, ketiga memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui kerongkongan dengan sengaja, keempat muntah dengan sengaja,
Kelima, melihat bulan yang menunjukkan 1 Syawal, khusus puasa Ramadan. Keenam, haid dan nifas. Ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Lalu masuk kepada tata cara pelaksanaannya. Pertama, niat di malam hari. Kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketiga, memperbanyak ibadah sunnah. Keempat, menyegerakan berbuka ketika maghrib. Maka sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.